Gimana? Apa lanjut ke soal selanjutnya aja? Bram, Ya, kalau tangan masuk nggak ke yang YP, yang pakai metode tak tentu? enggak, tangan juga nggak masuk. Yang masuk cuma sinus sama kosinus. Oke, Bram, makasih. Oke, sama-sama. Bram, Ya, itu kan kalau sin atau cos, kecilin lah. Itu kan kalau sin atau cos, dia ini kan jadi A sin X plus. B cos X. Ya. Nah, ya, tapi ada juga yang tulis, ada kemarin yang beda itu. Dengan cos 22 kalau nggak salah. Iya, cos dua-duanya. Yang benar yang mana? Cos 22 tuh sin cos. Oh, kalau yang mau sin dulu atau cos dulu sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya, nanti hasilnya juga sama. Jadi nggak ada penempatan yang benar, emang bebas aja mau sin dulu atau cos dulu. Tapi yang penting harus ada A sin X sama ada cos X-nya, ada sin X atau cos X-nya. Berarti tapi kalau dua-dua sama nggak bisa ya? Maksudnya dua-dua sama gimana? Ya. A sin X tambah B sin X. Harusnya belum pernah nemu sih, tapi misalnya kalau nemu dalam bentuk A sin X aja, nah meskipun dia dalam bentuk A sin X aja, si Y partikulernya tuh harus ditulis A sin X ditambah B cos X. Jadi harus tetap ada B cos X-nya meskipun cuma sin X di situ. Oke, Gimana? thank you. Oke, sama-sama. Ini berarti lanjut aja ke soal selanjutnya. Jadi ini membuat sketsa dari daerah definisi fungsi sebagai berikut. Nah, kan ini si fungsi X, Y ini kan akar XY tambah Y pangkat 3. Nah, kalau akar kan nggak mungkin dia nilainya negatif. Jadi mungkinnya hanya lebih dari sama dengan 0. Jadi daerah definisinya itu harus memenuhi XY ditambah Y pangkat 3 lebih dari sama dengan 0. Terus Y-nya kita keluarin, jadi Y dikali X plus Y kuadrat harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita dapat Y sama dengan 0 atau X sama dengan Y min Y kuadrat. Nah, terus abis ini kita gambar ini sama ini. Jadinya kan gini. Kita gambar koordinat kartesius. Terus ini kan kalau kita pindah-pindah jadi Y kuadrat sama dengan minus X atau Y sama dengan akar min X. Nah, Y akar min X ini kan hanya bisa terpenuhi kalau X-nya itu minus kan. Atau kebalikan dari Y sama dengan akar X. Kalau Y sama dengan akar X kan kayak gini. Jadi Y sama dengan akar min X itu kebalikannya. Jadi dia tidak boleh menyentuh yang positif. Hanya boleh yang negatif saja. Jadi nilainya membesar semakin negatif nilai X. Jadi gini bentuknya. Y sama dengan akar min X itu gini. Nah, pokoknya melengkung ke arah 0,0. Nah, tapi gambarnya kurang bagus nih. Terus yang kedua yaitu Y sama dengan 0. Berarti kan yang di sini. Nah, buat daerah definisi fungsinya, berarti kan ini bisa lebih dari sama dengan 0 kalau ada saat ada dua kondisi. Dua kondisi itu ketika Y-nya lebih dari sama dengan 0 dan juga X plus Y kuadratnya lebih dari sama dengan 0. Jadi saat kondisi ini didapatkan daerahnya kan berarti kan Y lebih dari sama dengan 0 berarti kan ke arah atas. Ke atas sana. Terus kalau X plus Y kuadrat lebih dari sama dengan 0
bisa dibikin gini, Y lebih dari sama dengan min X, berarti Y-nya tuh lebih dari sama dengan akar min X. Nah, berarti dia di daerah di luar dari grafik Y sama dengan akar X ini, akar min X. Berarti dia ke arah sana. Berarti ini daerah definisi yang pertama. Daerah definisi yang pertama, kondisi pertama. Terus kondisi yang kedua, untuk kondisi yang kedua itu di mana nilai dari Y minus, dan juga nilai dari si X plus Y kuadrat ini juga minus. Berarti kan Y kuadrat kurang dari sama dengan min X, atau Y-nya berarti kurang dari sama dengan akar min X. Berarti dia nanti arahnya ke dalam sini. Terus Y-nya tuh harus kurang dari sama dengan 0. Berarti nilai yang memenuhinya ada di bawah dari Y. Di sini. Dan berada di jangkauan dari Y sama dengan akar min X ini. Berarti ke arah bawah sini, dan Y-nya harus kurang dari sama dengan 0, berarti di sini. Ini adalah daerah dari kondisi yang kedua. Oh, ini karena dia Y sama dengan akar min X, grafiknya tuh bukan gini, jadi ada ginian lagi. Karena dia adalah bentuk persamaan kuadrat, tapi dianggap dari kebalikannya Y sama dengan X kuadrat gitu. Jadi dia bentuknya seperti ini kira-kira. Dan daerahnya tuh di sini. Nah, jadi buat sketsanya kira-kira seperti ini, tapi sebenarnya bisa lebih bagus gambarnya. Jadi pokoknya intinya daerahnya di luar sini, sama di daerahnya di dalam si X, Y sama dengan akar min X, tetapi di bawah Y. Di bawah sumbu Y, karena Y-nya harus kurang dari sama dengan 0. Jadi di sini. Ada dua daerah, yaitu di sini dan juga di sini. Ya. Bagaimana teman-teman, apakah kurang jelas? Jadi intinya di sini harus dibedakan jadi dua kondisi, karena dia bisa nilainya positif ketika sama-sama negatif ataupun sama-sama positif. Apakah ada yang ditanyakan? Ini udah jelas ya teman-teman. Akan saya lanjut ke soal selanjutnya. Buat yang nomor 2, jadi kita bisa pakai, jadi yang pertama kita misalnya mendekati si fungsi ini dengan garis X sama dengan 0. Nah, ketika kita mendekati dengan garis X sama dengan 0, berarti kan kita akan langsung aja substitusi X-nya ke 0. Jadi limit Y menuju 0 dari Y kuadrat per Y pangkat 3. Berarti kan sama dengan limit Y menuju 0
dari 1/Y. Di mana limit Y menuju 0 dari 1/Y ini kan berarti tak hingga. Terus kalau kita mendekati si limit XY ini dengan garis Y sama dengan 0, berarti kita langsung aja mensubstitusikan Y sama dengan 0 ke dalam fungsi yang tadi. Jadinya limit X menuju 0, masukin Y-nya 0, jadi X pangkat 3 per X kuadrat. Jadi limit X menuju 0 dari X. Maka nilai ini adalah 0. Nah, karena si limit X menuju 0,0 dari X pangkat 3 tambah Y kuadrat per X kuadrat tambah Y pangkat 3 ini berbeda ketika didekatkan dengan garis Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka nilai limit tidak ada. Ini soalnya ketika didekatkan dengan garis yang X sama dengan 0, tak hingga, dan ketika didekatkan dengan garis Y sama dengan 0, hasilnya 0. Jadi jawabannya nilai limitnya tidak ada. Apakah sudah jelas, teman-teman? Ini sudah jelas ya, soalnya ini masih gampang. Kita ke soal selanjutnya. Nah, buat nyari ini, berarti kan integral 0 sampai pi, integral 0 sampai 1, y sin xy dx dy. Ini bisa dimisalin aja. Kita misalin u adalah xy, berarti kan du-nya adalah kita turunkan terhadap x-nya, berarti hasilnya adalah du sama dengan y dx. Berarti kan dx-nya jadi du per y. Lalu kita substitusikan jadi integral 0 sampai pi, integral 0 sampai 1 dari y sin u, dx-nya adalah du per y. Terus oh ya, batasnya juga diganti karena kita misalin u, jadi kita masukin 0 sampai 1-nya ke x. Berarti dari 0 sampai y. Dimasukin ke sini, u sama dengan xy. Kita masukin x-nya jadi 0 kali y kan 0. Terus 1 dikali y kan y. Jadi seperti ini. Jadi integral 0 sampai pi, sin u di integral jadinya min cos u. Min cos u dengan batasnya adalah 0 sampai y. dy. Oh iya, lupa dy. Jadinya integral 0 sampai pi minus cos y dikurangi minus cos 0. Minus cos 0 berarti kan minus 1. Berarti dikurangi minus 1. Jadinya integral 0 sampai pi minus cos y plus 1 dari dy. Terus kita integral, jadinya integral dari min cos adalah min sin berarti. Oh iya, berarti min sin y ditambah y. Di mana batasnya adalah 0 sampai pi. Nah, jawabannya berarti adalah masukin aja jadi min sin pi ditambah pi dikurangi minus sin 0 ditambah 0. Sehingga kan sin pi adalah 0. Terus pi dikurangi sin 0 juga 0. Berarti ini kan 0, ini juga 0, berarti jawabannya adalah pi. Ini 0, ini juga 0. Nah, berarti jawabannya adalah pi. Untuk yang ini, apakah sudah jelas?
Ini udah jelas ya teman-teman. Terus kita lanjut ke selanjutnya. Tentukan titik pada permukaan ini yang persamaan bidang singgungnya adalah Z sama dengan X plus Y. Untuk nyari bidang singgung dari suatu fungsi, kita bisa pakai fx, turunan dari si fungsi fx y z-nya. Jadi ini fungsi fx y z-nya adalah x kuadrat tambah y kuadrat min z. Terus kita cari turunan pertamanya masing-masingnya adalah fx-nya, turunan terhadap x-nya adalah 2x, terus turunan terhadap y-nya adalah 2y, terus turunan terhadap z-nya adalah minus 1. Ini dengan x-nya adalah x0, y 0, dan ini tidak ada. Nah, berarti kan kita masukkan ke rumus dari mencari persamaan bidang singgung, yaitu fx dikali x min x0 ditambah fy dikali y min y0 ditambah fz dikali z min z0 sama dengan 0. Sehingga jadinya adalah 2x0 x min x0 ditambah 2y0 y min y0 ditambah minus berarti ini hilang aja minus z z0. Nah, terus kita masukin aja jadi 2x0x minus 2x0 ditambah 2y0y minus 2y0 dan minus z ditambah z0 sama dengan si bidang yang persamaan bidang sungguhnya z sama dengan x plus y. Berarti kan ini x plus y min z sama dengan 0. Nah, ini kita masukin aja ke sama dengan 0 yang tadi di sini. Jadi x z. Sehingga didapatkan 2x0 x plus 2y0 minus 2x0 minus 2y0 plus z0 adalah x plus y min z. Nah, koefisien dari x-nya adalah x, koefisien yang y yang di kiri adalah 2y0. Berarti 2x0 kita sama denganin sama yang di sini 1 berarti sama ini juga kita sama denganin sama yang di sini. Jadi 2x0 adalah 1, maka x0-nya berarti adalah 1/2. Lalu untuk y0-nya 2y0-nya adalah sama dengan 1 juga, berarti y0-nya adalah 1/2. Dan untuk mencari nilai dari z, kita masukkan aja ke persamaan yang awal. Jadi z-nya adalah z0-nya adalah x0 kuadrat ditambah y0 kuadrat. Jadi 1/2 kuadrat ditambah 1/2 dikuadratkan. Di mana jawabannya adalah 1/2 juga. Jadi titik yang persamaan bidang singgungnya z sama dengan x plus y, titiknya adalah setengah, koma setengah, koma setengah. Jadi begitu untuk mencari persamaan bidang singgung. Apakah ada yang ingin tanyakan? Mau tanya, Bram? Ya, Boleh ke atas dikit? boleh apa? Ke atas. Iya, scroll ke atas dikit. Iya. Nah, itu kan fx dalam kurung x min x0. Terus di bawahnya 2x0 dalam kurung x min x0. Kan itu Ya. kan dijabarin kan. Nah, berarti 2x0 dikali x jadi 2x0x dikurang itu kenapa jadi 2x0, Bram? Harusnya kan 2x0 kuadrat. Oh ya, sorry. Harusnya kuadrat. Benar. Maaf. Udah kurang fokus. Nah, ya. Benar. Ini Berarti kuadrat. Y0 juga ya.
Ya, ini kuadrat semua, kuadrat. Nah, tapi kan nggak diperlukan buat nyari itunya, jadi nggak mempengaruhi jawabannya. Jadi jawabannya tetap sama aja segini ya. Makasih buat koreksinya. Tapi tidak mempengaruhi jawaban, soalnya kita hanya melihat koefisien X dan koefisien Y. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?